yang pertama. Oke, thank you, Sean. Selamat datang ya ke Breakout Room A, sesi paralel pertama. Perkenalkan, aku sendiri namanya Kevin Nathanael. Aku mahasiswa DKV UPH angkatan 2018. Di sini aku mungkin bakal jadi semacam MC gitu ya, yang berperan ngebuka dan menutup sesi paralel ini. Mungkin buat awal-awal gitu ya, aku bakal menjelaskan sekilas mungkin tentang bentuk kegiatan yang akan berjalan dalam breakout room ini. Jadi selama sekitar 60 menit ya ke depan, para presenter yang terjadwal untuk hadir di breakout room ini, yang sekarang udah hadir ya semuanya, itu akan saling istilahnya bertukar kata atau berdiskusi gitu ya dengan moderator di sesi ini, yaitu Dr. Yusuf Sigit Martia Setiadi. Selamat datang Pak. Hal yang akan didiskusikan itu adalah materi tiap-tiap presenter. Jadi kemarin kan kalian udah sempat kirimin video presentasi ya ke Koma gitu. Nah, itu nanti akan jadi topik-topik yang akan didiskusikan gitu. Nah, penjelasan lebih rinci mungkin bisa langsung dijelaskan habis ini oleh moderator sesi. Nah, tapi sebelum kita mulai, aku mau ingetin dulu kepada para presenter gitu ya, atau pemakalah, untuk mengubah nama atau merename nama kalian di Zoom, mungkin bagi yang belum gitu ya, sesuai dengan format nama yang udah kita tentuin. Formatnya aku bakal coba kirim ke chat ya, bentar. Formatnya ini. Nah, itu formatnya. Mungkin bisa di-rename dulu bagi yang belum. Sama nanti ini, kan nanti sesi diskusi ini kan akan berjalan selama 60 menit gitu. Aku nanti jadi timekeeper juga. Jadi aku bakal ingetin sekitar 10 menit dan 5 menit sebelum sesi berakhir ya. Aku bakal ingetin lewat chat. Nanti lewat chat aku bakal ingetin waktu diskusi tinggal 10 menit lagi gitu ya. Terus kalau sisa 5 menit, aku bakal ingetin lewat chat sekaligus secara lisan gitu. Mungkin kalau diskusi lagi seru kan takutnya nggak sempat lihat chat gitu. Jadi nanti aku ingetin secara lisan gitu. Paling nanti minta tolong ini kali ya, bisa spare 1 menit gitu untuk kita ada penutupan sebentar gitu di sesi breakout room yang ini gitu. Mungkin kita akan ada dokumentasi sebentar. Ya, mungkin segitu aja sih dari aku. Untuk sesi utama, aku langsung persilakan moderator room hari ini untuk mengambil alih. Good luck semuanya. Waktu dan tempat aku bisa berikan ke Bapak Yusuf. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Kevin atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi semuanya, salam sehat semuanya. Dan saya yakin teman-teman juga lagi semangat-semangatnya pagi ini. Ya, dan saya harap diskusi pagi ini juga akan lebih hangat karena suasana di Tangerang juga sedikit hangat ya. Baik, mungkin saya akan awali. Jadi secara umum saya akan memoderasi sesi pagi ini. Oh ya, saya belum kenalan ya. Saya Yusuf, lengkapnya Dr. Yusuf Sigit Martia Setiadi. Saya dosen di DKV UMN. Baik, saya kembali lagi. Nanti secara umum diskusi akan mengalir saja, nggak usah ditunjuk dan sebagainya. Silakan langsung langsung memberikan opini atau sanggahan atau apapun ya. Dan untuk mengawali diskusi ini, saya akan mematik diskusi pagi ini dengan pertanyaan kepada semua presenter ya. Apa hubungan antara masalah dan solusi desain Anda? Silakan. Bisa dijawab dulu masing-masing presenternya. Di sini ada Helvinski Christian, Agatha Samuela, Jennifer Claudi, Vanessa Veranda,
Vidya Alfiani, dan Friski Ariela. Silakan bisa dijawab. Oh, sorry, ada satu lagi, Siren Stefania. Silakan, masing-masing presenter bisa menjawab dulu apa hubungan antara permasalahan dan solusi desain Anda. Mari. Jennifer Claudi. Jennifer. Iya, Pak. Sebentar. Oke, baik. Saya pindah dulu kepada Friski. Akhirnya, Saudari Friski. Iya, Pak. Suara saya terdengar tidak ya? Ya, baik. Sangat baik. Oke. Jadi untuk yang karena saya adalah untuk penelitian saya ini adalah kajian, yaitu kajian desain tampilan antarmuka website pasar swalayan di Kota Bandung. Jadi tujuan dari penelitian saya itu memang untuk mengkaji bagaimana desain website pasar swalayan di Kota Bandung ya, yang semakin sering digunakan pada masa pandemi ini. Namun ternyata kalau dari hasilnya memang desain-desain pasar swalayan ini, desain-desain website pasar swalayan ini tuh masih jauh dari apa yang seharusnya desain seharusnya, mulai dari brandingnya, mulai dari user interface-nya. Akibatnya adalah untuk desain pasar swalayan ini, saya berharap kajian saya itu dapat menjadi solusi untuk pengembangan desain website pasar swalayan di masa depannya, apalagi mulai zaman sekarang, masa pandemi, terutama pada masa pandemi ini akan lebih banyak masyarakat akan lebih banyak belanja secara online, begitu Pak. Baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya kepada Friski? Silakan. Ini sesi pagi ini adalah diskusi ya. Jadi kita akan tinggal melihat video yang sudah ada, lalu kita masuk ke ruangan ini untuk saling diskusi. Jadi jangan pagi ini bukan sesi untuk saling memandang ya, saling memandang layar, tetapi kita akan saling diskusi, bertanya atau memberi masukan berdasarkan apa yang sudah teman-teman presenter buat melalui video yang teman-teman bisa lihat ya. Baik, adakah yang ingin bertanya kepada Saudari Friski? Kalau belum ada, saya ingin Saudara Helvinski ya, panggilannya siapa ya? Christian atau Helvinski? Helvin, Pak. Oke, Helvin. Baik, Helvin boleh cerita terkait dengan apa yang Anda lakukan secara umum dan mungkin nggak usah panjang-panjang. Oke. Ya, paling kalau yang saya lakukan sih di paper kali ini kan kayak menganalisis kayak semacam struktur cerita di dalam salah satu film animasi gitu kan. Ya paling yang permasalahannya tuh kadang kan kalau di film animasi itu mungkin suka ada gitu ya kayak cerita-cerita penggunaan struktur cerita yang mungkin kayak masih belum bisa, masih apa ya, bisa dikatakan kayak belum pas lah gitu. Kayak mungkin contoh ada di film ini mungkin lebih cocok menggunakan struktur cerita 3X structure gitu. Atau enggak mungkin kalau yang saya bahas kan kayak Kiso Tenketsu kan namanya itu struktur cerita itu. Nah, itu mungkin kadang di beberapa film animasi kayak khususnya anime gitu di Jepang gitu kadang suka ada beberapa film yang mungkin nggak mengikuti struktur cerita itu dengan baik. Jadi akhirnya malah filmnya itu jadi kayak kurang menarik gitu ya, mungkin. Nah, mungkin jadi gara-gara berlandaskan hal itu di
paper yang saya buat di Koma ini, makanya saya kayak mencoba untuk memastikan gitu ya, apakah penggunaan struktur cerita itu, kalau penggunaan struktur cerita yang baik itu ke dalam film animasi itu bisa membawa impact yang bagus gitu. Ya paling gitu sih. Gitu. Oke, berarti solusinya lebih pada bagaimana dari masalah menjadi sebuah cerita, ya. Iya. Baik, kalau Agatha Samila, boleh Anda ceritakan apa yang dilakukan? Di paper kali ini tuh kita membuat membuat aplikasi yang tujuannya itu buat anak-anak belajar tentang emosi di dirinya gitu. Karena kalau menurut penelitian kita itu, terutama di Indonesia ini, kadang orang tua itu kayak bilang ke anaknya kayak, ayo nggak boleh nangis gitu. Padahal kan kita nggak tahu penyebabnya apa dia nangis. Mungkin takut atau cemas atau gimana. Nah, dari situ kita berusaha mencoba untuk memberikan pendidikan tentang emosi kepada anak-anak dan orang tua gitu. Lewat aplikasi ini, diary digital gitu, Pak. Nah, Agatha, boleh saya bertanya, ini menarik ini ya. Terus apa hubungannya antara masalah sama solusinya ya? Kayaknya nggak nyambung ya. Boleh nggak ceritakan agar itu menjadi nyambung ya? Hubungannya karena kan kita kan fokusnya adalah anak-anak belajar mengenai emosi. Nah, emosi ini kita tampilkan lewat karakter melalui gestur, gitu Pak. Jadi masalahnya itu kan supaya anak-anak tahu ini tuh kalau kayak gini tuh marah, oh kayak gini tuh sedih gitu. Jadi kita menampilkannya melalui karakter melalui gestur di karakter gitu. Oke, targetnya untuk umur berapa ini? Kira-kira umur 4 sampai 12. Oke. Sedangkan solusi Anda di depan nggak kelihatan ya. Oke, saya tidak melihat visual untuk aplikasi Anda ya. Oke, nggak masalah. Agak susah membandingkan. Oke, thank you Agatha. Boleh sekarang saya berpindah kepada Vidya Alfiani. Boleh diceritakan apa yang dilakukan dalam penelitian ini? Iya. Kalau untuk saya ini kan analisis buku ilustrasi tentang ondel-ondel. Untuk permasalahannya ini kan saat ini ondel-ondel itu mulai mengalami pergeseran fungsi yang mengakibatkan hilangnya karakteristik dan harga diri ondel-ondel tersebut. Lalu mereka itu kan beberapa oknum yang memulai menggunakan ondel-ondel ini dengan cara yang salah. Itu mereka dengan alasan untuk mencari nafkah dan sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat langsung. Tetapi dengan cara yang salah kan, menghilangkan karakteristik dari ondel-ondel tersebut. Maka dari itu solusinya itu bagaimana cara memperkenalkan ondel-ondel ini tanpa menghilangkan karakteristik dan harga diri ondel-ondel tersebut. Dari beberapa buku yang udah ada tentang membahas tentang ondel-ondel, buku tersebut tuh memang menggunakan ilustrasi yang menarik, tetapi pada karakter dan pembahasan ondel-ondel itu kurang menarik gitu loh Pak. Kayak mungkin dari karakter ondel-ondel itu tidak menggambarkan asli karakter dari si ondel-ondel tersebut. Jadi mungkin dari wajahnya yang berbeda, dari kostumnya yang berbeda gitu. Jadi solusi saya di sini, saya ingin membuat buku ilustrasi tentang ondel-ondel yang menggunakan karakter yang sesuai dengan karakter aslinya. Seperti Oke, itu, Pak. artinya dalam penelitian Anda melakukan perancangan berdasarkan buku-buku sebelumnya ya? Iya, betul. Oke, mengkaji dari sebelumnya menjadi sebuah buku ilustrasi yang baru ya? Iya, betul, Pak. Oke, menarik. Nah, tetapi mungkin saya ingin lebih menggali terkait dengan analisisnya terhadap buku-buku sebelumnya, buku-buku ilustrasi sebelumnya.
benang merahnya apa ya? Dari buku-buku itu permasalahannya tadi Anda sudah menyebutkan beberapa hal yang menjadi masalah. Tetapi kalau berdasarkan analisis Anda dari dua buku yang, kalau dari papernya saya melihat dua buku, itu apa benang merahnya? Misalnya kesamaan polanya apa, dari visualnya, lalu apakah cara berceritanya juga modelnya sama dengan yang lain-lain juga atau bagaimana? Silakan. Kalau kan untuk analisis yang serupa, yang sudah ada buku itu kan ada 2 buku, Pak. Yang pertama, buku tersebut itu hanya buku cerita yang seolah menampilkan percakapan saja. Jadi buku pertama ini tidak menjelaskan apa sih arti dari makna dan ondel-ondel dari awal hingga akhir gitu, Pak. Jadi hanya percakapan aja. Lalu untuk yang buku kedua ini hanya menjelaskan keseluruhan mengenai dari awal ondel-ondel sampai sekarang. Tetapi menjelaskannya itu hanya singkat dan menggunakan bahasa Inggris. Padahal pada remaja, anak-anak remaja saat ini tuh tidak semua pasti dalam bahasa Inggris gitu loh, Pak. Jadi mungkin menurut mereka tuh agak sulit juga untuk membaca buku ini gitu. Jadi sangat disayangkan sekali. Maka dari itu saya ingin membuat buku ilustrasi ini tuh menggunakan bahasa Indonesia, namun cara menampilkan cerita atau menerangkan mengenalkan ondel-ondel ini secara keseluruhan, mulai dari ondel-ondel dari zaman dulunya hingga zaman sekarang. Seperti itu. Bagaimana Anda memutuskan akhirnya Anda memakai buku bahasa Indonesia dengan gaya visual seperti yang Anda punyai? Keputusan desain Anda itu bagaimana latar belakangnya? Ini menarik soalnya. Keputusannya itu Kenapa akhirnya Anda memutuskan seperti itu? Itulah. Ya karena emang saya ingin maksudnya kan anak-anak remaja ini kan mungkin dari beberapa wawancara yang saya lakukan tuh mereka tertarik dalam membaca melalui buku ilustrasi gitu, Pak. Jadi saya memutuskan untuk membuat buku ilustrasi tersebut. Baik, terima kasih Wildan. Baik, ada yang ingin bertanya? Dari tadi saya sudah memakai tiga presenter. Silahkan yang ingin bertanya, teman-teman yang lain kepada para presenter, atau antar presenter boleh saling berdiskusi. Saya berikan waktu, silahkan. Oke. Belum? Oke, kalau belum, tugas saya lagi bertanya kepada presenter yang lain. Saya mau tanya, Pak. Silakan, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Yusuf. Saya pengajar DKV UPH ya. Jadi mau mungkin sedikit mempertanyakan presentasinya Vidya ya. Vidya tadi menyebutkan ondel-ondel itu disalahgunakan atau dikomersialkan dengan tidak sesuai pada tempatnya ya. Jadi seringkali kita lihat di jalanan ondel-ondel sebagai sarana untuk minta-minta gitu ya, menggunakan figur ondel-ondel gitu. Nah, di dalam presentasi kamu tadi itu nggak disebutkan saya nggak tahu apakah dengan membuat ilustrasi yang menarik, desain yang baik, apakah bisa mengatasi persoalan atau perkara itu gitu. Apakah ada ide yang kemudian bisa memecahkan masalah ya soal penyalahgunaan tadi itu yang menyimpang. Ada Vidya, pemikiran ke situnya ada. Belum ada sih, Pak. Nah, itu justru mungkin yang karena itu kan berhubungan dengan budaya juga ya. Berhubungan dengan kondisi urban kekinian ya, yang ternyata masih ya menyalahgunakan ikon ondel-ondel ini sebagai jadi bahkan kalau saya sangat merendahkan gitu nilai-nilai ondel-ondelnya itu sendiri. Nah, ya sebetulnya saya sarankan sih mungkin gimana caranya membangun strategi yang jitu yang mungkin ke arah sana gitu. Saran ya. Iya,
Jadi bukan yang akhirnya membangun kembali citra yang positif ya, keaslian ondel-ondel, tapi sementara persoalan yang utama ini yang mungkin masih terjadi hingga saat ini, saya rasa bukan hanya di Jakarta, hampir mungkin di seluruh wilayah Nusantara gitu. Nah itu yang sebetulnya bisa dipikirkan ya secara spesifik gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih, Baik, Pak. terima kasih Pak Minoto Usman, dan terima kasih juga atas apa ya, saya semacam diingatkan. Teman-teman, mungkin ini salah satu contoh kenapa saya selalu bertanya hubungan antara masalah dengan solusi, ya. Karena selama ini kalau saya lihat ya, baik di UMN atau di beberapa kampus itu biasanya kelemahannya adalah atau latar belakang yang masih belum begitu matang adalah menghubungkan antara masalah dengan solusinya. Ini sebenarnya tadi yang video itu saya mau perdalam, tapi Pak Minoto sudah mengungkapkan saja secara langsung terkait dengan masalah sosial yang akhirnya sosial, kultur dan sebagainya yang hubungannya sama buku ilustrasi. Itu yang sebenarnya yang harus dihubungkan. Tetapi kalau memang dari video ini lebih merancang buku ilustrasinya, berarti dilihat dari masalah dari buku ilustrasi itu. Secara desain apa, ataukah mungkin secara di pasaran tidak ada buku-buku ilustrasi tentang ondel-ondel dan sebagainya. Itu mungkin lebih masuk ya antara masalah di lapangan dengan dengan solusi desainnya. Baik, terima kasih. Saya pindah sekarang ke Suksan Yusila. Ya. Halo. Halo. Ya. Boleh diceritakan dulu apa yang terjadi dengan penelitian Anda? Di penelitian saya sih, saya sama seperti Agatha tadi. Jadi, saya membicarakan gestur gimana caranya, gimana diaplikasikan dalam karakter kita, biar karakter dalam aplikasi kita itu bisa membantu anak-anak dalam mengatur emosi mereka gitu. Karena kan isi aplikasi kita kan berisi tentang cara-cara mengatur emosi anak-anak gitu. Jadi kita mau bikin karakter-karakternya juga itu untuk terlibat dalam emosi anak-anaknya gitu. Sedangkan gestur itu kan bisa mengekspresikan ekspresi seseorang, emosi-emosi seseorang. Jadi mereka juga bisa mengekspresikan gitu, mereka sedang merasakan apa, agar anak-anaknya juga bisa berempati bersama karakter-karakternya gitu sih, Pak. Oke, karena saya belum melihat aplikasinya ya. Apakah aplikasi ini interacting antara pengguna, si anak misalnya, dengan sistem? Atau sistem hanya memberikan respon terhadap aksi yang dilakukan oleh anak-anak? Tahu kan? Paham pertanyaan saya? Sepertinya saya paham, Pak. Maksudnya anaknya bisa berbicara nggak sama karakter-karakternya gitu ya? Ya, berinteraksi itu bisa macam-macam. Misalnya contohnya, sistem membaca wajah anak sedih, terus dia ngasih komentar apa, atau maaf, atau maaf, sorry. Atau model interaksinya juga macam-macam gitu. Sekarang dijawab saja sesuai yang memahami pertanyaan saya. Nanti saya akan bantu lagi. Silakan. Sebenarnya ada sih Pak usaha untuk berinteraksi dengan anak-anak. Jadi anaknya itu bisa rekam suara di situ, bisa nulis di situ, terus juga bisa misalnya masuk ke rumah-rumah karakternya, terus kita pencet keluar teks gitu dari karakternya gitu sih Pak. Cuma belum sampai yang kayak tadi Bapak bilang wajahnya itu. Gitu, Oke, Pak. baik. Tapi sudah ada bagian interaksi ya, aksi dan reaksinya. Nah, menurut Anda
kenapa akhirnya solusinya seperti itu ya? Solusi desainnya membuat itu. Apakah itu memang akhirnya menjawab permasalahan atau belum ya? Kalau menurut saya sih sudah menjawab permasalahannya, karena kan anak-anak kan bisa nulis gitu kan dalam diary online kita. Jadi mereka bisa mencurahkan ekspresi mereka, sedangkan kalau ke orang tua mereka tuh mereka masih belum bisa kalau menurut kita, menurut riset kita gitu loh. Terus bisa lebih dekat juga dengan karakter-karakternya gitu dibandingkan dalam keluarga mereka sendiri di mana mereka nggak bisa berekspresi gitu kalau menurut kita, Pak. Oke. Kira-kira ada potensi isu lain nggak? Masalah privasi atau masalah ini kan masih anak-anak dan ketika mengunggah sesuatu ke database itu kan harus sesuai harus masih dalam perlindungan orang tua kan dan sebagainya. Sempat kepikiran sampai ke sana nggak untuk bahkan suara yang kita keluarkan ini juga bisa sebagai bahan untuk melakukan kejahatan ya. Sebenarnya kita belum mikir sampai ke situ sih, Pak. Oke, baik. Karena ini anak-anak ya, anak-anak itu potensi mungkin kalau walaupun ini AOT ya, tapi ini bisa dilakukan, bisa juga terjadi digunakan oleh oleh oknum-oknum yang memang punya maksud jahat ya. Seperti kalau Anda pernah dengar ada telepon yang ngaku siapa bahwa anaknya tertangkap dan sebagainya. Nah, itu bisa memakai aset-aset yang dikeluarkan kalau misalnya sampai bocor dan sebagainya. Itu saja sih. Ya. Oke. Baik, saya sudah mematik 2 presenter lagi. Silakan ada yang mau bertanya lagi? Belum ada? Baik, saya kembali ke Jennifer Claudi. Boleh diceritakan Jennifer apa yang dilakukan dalam penelitian Anda dan masalahnya apa? Bagaimana Anda mensolusikan masalah itu? Silakan. Jadi dalam penelitiannya saya mau desain buku workbook untuk journaling terkait mental health tentang self love. Itu permasalahannya itu awalnya karena ditargetkannya untuk remaja gitu kan Pak. Jadi dalam masa pandemi ini banyak remaja tuh yang mental health-nya terganggu gitu, kayak karena perubahan lingkungan juga, dan remaja juga masih dalam tahap pertumbuhan gitu kan. Jadi masih mencari jati diri. Jadi melalui journaling itu bisa menjadi salah satu alternatif yang bantu mereka gitu, karena kan di Indonesia itu sendiri masih banyak stigma negatif seputar mental health, karena kayak kadang kalau ke psikolog atau konseling gitu bisa dipandang sebagai kayak negatif dan kesannya memiliki gangguan kesehatan mental gitu. Jadi dikucilkan atau gimana, terus bisa mengefek kepada remajanya itu susah untuk terbuka. Jadi melalui kayak journaling ini bisa jadi salah satu alternatif untuk kayak mengatasi solusinya gitu sih Pak. Baik. Nah, Kak, berarti ini ada bentuk karyanya ya? Belum, baru sampai draft gitu sih Pak. Baru sampai draft. Keputusan Anda membuat draft itu dasarnya apa aja kalau boleh diceritakan? Draft visualnya gitu ya Pak? Iya. Sebetulnya belum terlalu yang masuk ke visual banget juga sih, cuman kemarin ini baru kayak milih konten yang dijadiin visualnya gitu. Oke, berarti referensinya ya maksudnya? Iya, dari buku aslinya juga kan. Jadi benar-benar dari buku aslinya diredesain. Jadi nggak ada yang berubah kontennya, cuman ada ditambahin visual dan di layoutnya juga diubah gitu. Dan Oke.
dalam metode desain, saya tertarik dengan istilah Anda tadi, memvisualkan kembali ya dari buku aslinya ke gaya Anda. Nah, itu kan sebenarnya tafsir ya, tafsir visual, terus Anda coba analisis, terus Anda buat visualnya. Nah, kira-kira bagaimana cara Anda menafsirkan dari buku sebelumnya itu? Kalau dari buku sebelumnya itu sendiri, ilustrasinya minim banget gitu kan Pak. Jadi jadi cara aku menafsirkan itu paling secara langsung aja gitu sih dari tulisan yang ada. Jadi nanti beberapa dipilih poin-poin yang penting untuk dijadikan visualnya gitu. Oke, berarti dari teks ke visual ya, bukan dari visual ke visual. Enggak, iya. Buku sebelumnya ada visualnya nggak? Ada ilustrasinya nggak? Ada, tapi minim gitu sih Pak. Dan solusi Anda nantinya itu akan banyak gambar atau tetap banyak teksnya? Nggak sebanyak itu juga gambarnya, tapi ditambahkan juga sih. Itu novel ya, kalau nggak salah. Semacam buku journaling gitu sih Pak. Jadi bisa diisi-isi gitu. Jadi ada. Oh iya. Oke, baik. Ini menarik nih. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau ini nanti jadi ya, kan ilustrasi kan gaya Anda, ya kan? Tetapi jurnal itu kan bisa sangat masing-masing ya, sangat personal ya, ya kan? Nah, menurut Anda bagaimana mempersonalisasi orang banyak dengan gaya ilustrasi Anda? Mungkin kalau dari ilustrasinya sendiri itu bakal saya lakuin riset dulu sih Pak, kayak yang paling cocok untuk remaja gitu gimana. Jadi ada hal yang mendasari ilustrasinya gitu sih. Mungkin Anda nggak bisa secara bebas membuat ilustrasi. Iya sih, mungkin nggak yang secara spesifik bisa untuk banyak orang gitu sih, tapi lebih ke remaja in general gitu. Ya, baik. Terima kasih. Karena kita bicara dari sudut pandang desain ya. Kalau dari sudut pandang seni ya bebas, Anda mau gambar ilustrasi seperti apa itu bebas, itu nggak ada. Itu internalisasi dan personalisasi si seniman terhadap buku jurnal itu. Kebetulan diproduksi ya, walaupun sebenarnya kalau karya senian reproduksi itu sebaiknya tidak dilakukan untuk menjadi kemurnian. Baik, terima kasih Saudari Jennifer. Nah, sepertinya sudah semua presenter saya patik, ya kan? Betul? Adakah presenter yang merasa belum saya tanya? Sudah semuanya ya? 7. Siapa? Vanessa. Oh, Vanessa belum ya? Waduh, gimana ya? Waktunya habis ya, Vanessa? Saya juga belum. Masih banyak. Vanessa, silakan Anda bercerita apa yang dilakukan, baik dimulai dari melihat masalahnya, lalu dari masalahnya Anda akhirnya mengusulkan sebuah solusi, dan bagaimana Anda mengimplementasikan solusi itu. Silakan, Vanessa. Kalau saya itu proyek desain itu mengenai novel, yaitu Scarlet Wings. Jadi itu ceritain tentang karakter utama yang menghadapi ketidakpercayaan diri dia terhadap standar kecantikan gitu. Nah, dalam novelnya itu dia juga membuat mengetreat kesehatan mentalnya itu dengan datang ke terapi, ikut ke komunitas gitu, dan juga membuat jurnal gitu. Nah, dari itu, dari jurnalnya dia itu saya implementasikan dan diredesain jadi novelnya gitu. Dari novelnya. Jadi novelnya itu saya redesain dalam bentuk visual jurnalnya karakter tersebut. Kenapa visual jurnal? Karena visual jurnal kan kesannya lebih personal gitu.
Dan dari visual jurnal itu kita bisa melihat perkembangan dia dari yang awalnya tidak percaya diri, akhirnya dia berkembang dan lebih percaya diri terhadap dirinya. Oke, berarti hampir sama dengan Jennifer ya? Iya. Visual jurnal ya? Iya, bentuknya jurnal juga sama. Oke, tapi Anda meredesain secara visual ya, dari teks ke visual ya, dari novel ke visual jurnal, begitu kan? Ada campuran teks kayak gitu. Oke, iya, oke, baik. Nah, kalau kita bicara dengan proses desainnya ya, bagaimana Anda menentukan layout itu seperti ini, ilustrasinya seperti ini, dan mungkin gaya ilustrasinya seperti apa? Bagaimana Anda bisa menentukan itu atau dasarnya apa? Dari novelnya itu udah ada beberapa kayak format konten yang bisa dijadiin visualnya sih. Di novelnya itu kayak ada isi harian jurnal karakternya. Jadi saya bisa implementasikan seakan-akan itu emang visual jurnalnya dia. Ada isi hariannya. Terus ada bagaimana dia juga tulis puisinya. Terus kalau soal visual itu, kan awalnya dari novelnya itu saya bagi per alur cerita gitu. Menggunakan free text piramid gitu. Jadi ada introduction, ada rising action, ada conclusion gitu. Nanti saya pilih beberapa bab yang mempresentasikan sesuai alur ceritanya itu. Terus dari novelnya itu juga ada beberapa, misalnya ada barang-barang yang mungkin mengingatkan karakter itu terhadap memori dan saya visualisasiin seperti itu sih. Baik, terima kasih Saudari Vanessa. Silakan saya berikan kepada Flor untuk bertanya. Jadi mohon bantuannya kepada kakak-kakak semua untuk bisa bertanya, karena mereka akan mendapatkan nilai berdasarkan dari jumlah pertanyaan salah satunya ya, dan kualitas menjawab pertanyaan. Silakan. Saya beri waktunya masih panjang loh nih. Jadi silakan gunakan untuk berdiskusi, bertanya kepada para presenter, atau para presenter bisa bertanya kepada presenter yang lain. Oke. Saya mau nanya lagi Pak. Silakan Pak. Mungkin ke Jennifer ya. Jennifer nanti karyanya itu konteksnya atau mungkin target sasarannya ke remaja. Spesifik remajanya tertentu nggak ya? Belum dispesifikin sih, cuman kalau dari buku aslinya itu untuk sekitar anak-anak SMP sampai SMA gitu sih Pak. Karena kan itu perlu riset yang kemungkinan besar spesifik gangguan mental pun menjadikan kekhasan buku ini yang lebih mainnya ke kemana ya, gangguannya seperti apa. Kan macam-macam ya, depresi itu bisa banyak macam gitu ya, kecemasan, gangguan bipolar misalnya, gangguan yang OCD ya. Kalau sendiri buku sih itu sampai sedetil itu nggak, Jen? Fokusnya ke self love sih Pak. Oh self love. Oh memang dari buku itu sangat khas ke self love ya. Nah hubungan self love dengan target sasaran itu kayaknya perlu ada literatur yang kuat ya. Artinya target sasarannya memang kelompok, supaya maksud saya nanti kamu strategi penyajian karakter ilustrasi sampai media pun, bahkan sampai format ya, sampai format, ukuran apa segala macam itu jadi lebih fokus gitu, solusi masalahnya gitu. Nah jadi mungkin saya sarankan untuk semuanya ya, bahwa tadi disebut sama Pak Yusuf hubungan masalah solusi, memang kita desain ini berhubungan dengan tugas akhir itu ya substansinya pasti itu
buat saya identifikasi masalah itu sangat penting gitu. Semakin kaya kalian mengidentifikasi masalah, berarti tantangan, challenge-nya juga semakin besar dalam hal solusi. Kenapa butuh seperti itu? Karena ujung-ujungnya kita di desain itu butuh strategi kreatif ya. Nah, strategi kreatif ini supaya bisa terprovokasi dengan baik. Nah, itu berangkat dari saya pikir identifikasi masalah yang kuat ya, yang jelas gitu. Makin banyak masalah pasti yang spesifik ya, maksud saya ya, akan menantang kamu untuk mencari solusi yang kemudian menerbitkan strategi kreatif. Nanti mungkin ujungnya ya ketika kita desain visual ya strategi visual gitu. Mungkin pertanyaan saya ini sama juga dengan buat Vanessa tadi ya, yang terkait dengan self confidence ya. Itu remaja juga ya, Vanessa ya? Iya, Pak. Remaja, ya mungkin sama sih. Saya sarankan, maksud saya di TA ini, spesifik ini penting. Artinya pun nanti secara visual, kalau kamu solusi problemnya khas, spesifik, artinya strateginya pun nanti mengarah ke yang spesifikasi tadi ya, spesifikasi tadi itu yang kemudian jadi persoalannya tuh bisa selesai tuntas gitu di visual gitu. Saya sarannya itu aja. Jadi buat semuanya coba identifikasi masalahnya yang baik gitu. Itu aja Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak Winoto. Saya pikir itu untuk semua teman-teman yang ada di sini ya. Ini saran yang baik, terutama bagi yang perancangan ini. Nah, ada yang mau bertanya? Kalau belum, saya mau tanya dulu nih. Ya, belum ya? Baik, saya tanya dulu ke Saudari Fristi. Bagi saya menarik ini karena model kajiannya cukup lumayan ya. Saudari Fristi, Anda menggunakan analisis visual dengan tiga jenis analisis visual ya. Iya, Pak. Ada yang citra, branding, dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana Anda menggunakan tiga analisis ini untuk menarik sintesis atau menarik benang merah dari tiga model analisis ini? Jadi kan kalau tampilan website itu, website pasar swalayan kan secara keseluruhan tuh bisa dilihat sebagai ada interface-nya, lalu ada brandingnya juga. Lalu dari permasalahan yang pertama itu adalah permasalahan soal citra dan brandingnya pasar swalayan offline dengan yang website pasar swalayan itu berbeda. Jadi saya coba lihat, saya coba observasi dulu dari pasar swalayan offline-nya, dia tampilannya seperti apa, citranya seperti apa, brandingnya seperti apa, lalu saya lihat dengan tampilan keseluruhannya, karena kan kalau seseorang buka website tuh yang pertama dilihat tuh adalah tampilan secara keseluruhan yang mulai dari warnanya, visualnya gitu. Nah, setelah saya bandingkan untuk yang citra dan branding yang pasar swalayan, website pasar swalayan itu rata-rata masih berbeda dengan citra dan branding pasar swalayan fisiknya, mulai dari penggunaan warna, mulai dari penggunaan typeface. Nah, itu dan bentuk-bentuk dan elemen visual juga. Nah, itu akan mengakibatkan adanya perbedaan antara perbedaan citra dan branding antara pasar swalayan yang offline dengan yang website-nya, sehingga mungkin target sasarannya itu ketika membuka website itu kayak merasa tidak sedang berbelanja di pasar swalayan yang dia inginkan secara online itu. Nah, kalau untuk desain user interface-nya sebenarnya ini masuk ke dalam visualnya juga. Jadi desain user interface-nya itu untuk website pasar swalayan masih banyak yang kurang untuk penggunaan secara prinsip desain user interface.
interface-nya. Makanya kadang-kadang ada beberapa website pasar swalayan yang tampilannya tuh cenderung berantakan, susah untuk mencari barang, susah untuk mencari cara check out saat berbelanjanya itu bagaimana. Nah, itu sih Pak. Jadi benang merahnya itu adalah visualisasi dari si website-nya. Oke, baik. Dan secara umum masih belum sinkron antara toko offline-nya, ya, toko visualisasi toko dengan websitenya ya. Jadi Iya, Pak. kayak apakah ketika saya belanja di website di situs misalnya sebut aja supermarket A itu, saya masih merasa belum percaya betul bahwa itu websitenya supermarket A, semacam itu ya. Iya, Masalah betul Pak. kepercayaan. Karena secara visual belum sinkron dalam tanda petik dengan toko aslinya yang sudah eksis cukup lama. Kira-kira seperti itu ya. Betul Pak. Nah, saran Anda, walaupun ini kajian, kan tetap harus memberikan solusi kan. Saran Anda, Anda memberikan saran solusi berupa apa ya dari penelitian ini? Sebenarnya solusinya tuh lebih ke untuk pengembangan website selanjutnya Pak. Jadi untuk website yang sekarang kan mungkin masih under development atau mungkin baru muncul di saat-saat pandemi. Nah, untuk pengembangan website selanjutnya tuh bisa lebih menyesuaikan dengan citra dan branding pasar swalayan offline-nya. Terus kayak tampilan user interface-nya juga itu bisa diatur kembali supaya calon customer yang berbelanja lewat website pasar swalayan tuh nggak kebingungan untuk cari barang, untuk check out barang, dan tampilannya juga nggak berantakan. Jadi lebih kayak ke pengembangan selanjutnya sih, Pak. Baik, terima kasih Saudari Pristi. Menarik sekali sebenarnya. Sama-sama, Pak. Ya. Silakan. Kita masih punya 10 menit. Terima kasih Kevin sudah diingatkan. Kita ada 10 menit. Silakan digunakan dengan baik. Ya. Mungkin presenter bisa bertanya kepada presenter yang lain. Silakan. Misalnya ini kebetulan Jennifer sama Vanessa sama nih, silakan berdiskusi saling tanya itu. Jangan-jangan kalian memang teman yang setiap hari pergi sama-sama ya. Jadi topiknya jadi mirip itu. Silakan. Mungkin Friski mau bertanya kepada Helvin atau Jennifer atau yang lain teman-teman, silakan. Tidak ada? Oke, Helvin. Helvin? Ya, Pak. Ya, baik. Ini saya mau tanya nih. Ya. Mungkin bukan tanya ya. Saya memberikan masukan kepada Anda. Oke, Vin. Nah, masukan saya, silakan Anda bertanya kepada Agatha Samuela. Apa ya? Silakan Anda mau tanya kepada siapa aja yang tadi merasa Anda kok ini menarik atau ini kok nggak bisa ditangkap secara apa atau Anda belum paham dengan penelitiannya siapa. Silakan, Alvin. Karena Anda yang paling beda ini, Anda animasi, yang lain ada grafis, kebanyakan grafis ya. Paling kok dari saya sebenarnya udah saya nangkep sih, maksudnya esensinya dari setiap yang mereka jelasin itu proyeknya itu apa aja gitu, saya udah nangkep. Jadi mungkin saya masih bingung sih mau nanya apa sih Pak. Oke, baik, terima kasih Alvin, ditahan dulu. Silakan Saudari Elizabeth Kathy untuk bertanya. Halo. Ya. Nah, selamat pagi, saya Elizabeth Kathy. Saya cukup tertarik dari presentasi dari Agatha Samuela dan juga Suksan. Aku ingin tanya nih, kan kalian sudah bikin karakter sesuai gestural teori di proyek How Do You Feel Today ya, kalau nggak salah. Ya, benar. Nah, aku pengen nanya nih, harapan kamu, kan ini karakter pasti udah dalam peneliti dengan baik dan juga udah ada keluarin effort gitu. Apa harapan kamu dalam buat
karakter ini dan juga untuk kedepannya apakah ada perkembangan atau rencana lebih lanjut dari karakter yang udah kamu buat. Makasih. Kasih Katie. Itu yang tentang harapan mungkin bisa dijawab sama Agatha. Oke, kalau buat harapannya sih mungkin anak-anak bisa belajar lebih lanjut ya tentang emosi. Terus mereka tuh kan dengan nuangin ke dalam diary itu, mereka bisa kayak lihat lagi seharian ini tuh ngapain, apa yang dirasakan. Oh kemarin aku sedih atau hari ini aku senang. Jadi mereka bisa belajar. Terus juga orang tua juga bisa membantu untuk cara pengendalian emosi itu. Jadi sebenarnya kita harapannya sih anak-anak bisa tahu kalau oh marah itu nggak apa-apa, oh sedih itu nggak apa-apa, asal tahu alasannya dan juga bisa mengendalikan perasaannya gitu. Kayak tahu cara handle kalau marah itu nggak boleh mukul atau tidak boleh melempar gitu. Harus bicara baik-baik gitu, asal tahu alasannya gitu. Gitu sih kalau harapan kita. Mungkin untuk kedepannya Suksan bisa bantu jawab. Untuk rencananya ya tadi, rencana ke depannya. Rencana ke depannya sih kita lebih mau kembangin karakternya gitu dalam bentuk animasi dan juga dalam interaksinya gitu, seperti yang tadi sudah saya katakan. Karena kan sejauh ini kita cuma belum ada gerakan, belum ada interaksi, makanya kita menggunakan gestur untuk menyampaikan perasaan karakternya. Tapi dengan interaksi sih harapan kita bisa lebih menyentuh anak-anaknya lagi, biar mereka bisa lebih ada efeknya gitu. Tujuan kita bisa tercapai dengan aplikasi kita. Gitu sih. Apa sudah terjawab? Aku sebenarnya ada agak ada nanya dikit dari yang kamu bikin karakter itu, Suksan. Kamu bilang katanya mau dianimasi ini. Apakah ada kayak pendekatan lebih dari gesturalnya lagi atau 2D lebih lanjut dari gesturalnya atau lanjutnya lebih ke perkembangan karakter desain gitu? Pasti ada itu sih, perkembangan dalam riset-riset gestur-gesturnya itu dalam animasinya. Jadi kalau misalnya senang itu seperti apa, kalau sedih seperti apa gitu sih, biar animasinya juga lebih hidup, bisa lebih menarik lagi untuk anak-anaknya gitu sih rencananya. Oke, makasih Suksan, makasih Agatha. Makasih Katie. Baik, makasih Elizabeth Katie. Oh ya, saya baru menyadari kita sebenarnya masih punya satu presenter, karena tadi saya hitung, saya menyadari ternyata Susan dan Agatha itu satu kelompok ya. Ya, ada Iya, satu Pak. lagi Sharon. Halo, Sharon iya boleh, tadi boleh bercerita apa yang Anda lakukan? Saya ini sebenarnya sama kayak tadi itu Vanessa yang tentang mental health, tapi saya ini lebih ingin menyampaikan mental health melalui media webcomic, jadi storytelling via webcomic gitu. Oke. Lebih ke situ bedanya. Boleh diceritakan dulu masalahnya apa sih sehingga Anda punya solusi web series komik itu? Sebenarnya ini pengalaman yang saya alami sendiri. Contohnya misalnya di Indonesia ini ya, kesehatan mental itu kayak salah satu hal yang penting yang kita harus miliki gitu. Namun di Indonesia itu kayak kesehatan mental itu kayak dianggap asing gitu, dan stigma buruknya itu sangat besar sampai kalau misalnya kamu punya masalah dalam kesehatan mental kamu itu kamu bakal dianggap aneh itu sama masyarakat. Nah, saya ingin untuk menghilangkan stigma buruk ini, saya ingin membuat sebuah webcomic yang menceritakan tentang mental health awareness dan kepentingannya, dan juga solusinya untuk tetap memiliki mental health yang baik. Itu sih Pak. Oke, ya. Mungkin saran saya lebih di apa ya, perdetail lagi, ada pendukung-pendukungnya, baik pendukung secara literatur maupun pendukung dari ahli yang menghubungkan antara mental health yang bisa dibantu disolusikan dengan model desain komik seperti itu ya, web komik. Saya pikir biar hubungan antara, karena mental health permasalahan ini kan kesehatan mental ya, itu kan masalah kesehatan mental, harusnya ya
solusinya datanglah ke psikolog atau psikiater dan sebagainya kan. Tapi dalam konteks desain ini bagaimana masalah itu ditarik ke arah desainnya itu dengan misalnya solusi Anda komik ya berarti harus dihubungkan dengan antara kita membuat jembatan antara permasalahan kesehatan mental dengan komik. Itu ada apa? Itu pasti ada yang masih ada yang bolong. Jadi kalau Anda lagi mengatakan stigma, terus stigma terus ngapain gitu, ya kan? Jadi masih ada belum mengalir. Saya lebih mengajak Anda untuk alur berpikirnya seperti apa dari kesehatan mental, masalah kesehatan mental masuk ke stigma, oke, itu nyambung. Tapi dari stigma masuk ke webcomic itu yang belum nyambung. Ini perlu, kalau saya boleh memberikan masukan, harus disambungkan, dibikin jembatan lagi antara stigma yang ada di masyarakat dengan webcomic, solusi Anda webcomic. Itu loh maksud saya. Kira-kira begitu saya kan. Mungkin bisa didiskusikan lagi dengan pembimbingnya, kira-kira bagaimana yang menghubungkan antara masalah, lalu masalah pendukung yang lain dan solusinya. Itu. Jangan-jangan ini cuma keinginan Anda sendiri, bisa saja loh ya. Saya sebenarnya milih webcomic ini soalnya kayak itu bukan hal yang asing ya di Indonesia. Misalnya webtoon itu di Indonesia udah ada kayak 35 juta pembaca sekitar itu menurut data tahun lalu. Dan orang muda itu kayak suka baca komik gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya ada media yang nggak asing untuk memperkenalkan mereka tentang topik yang tidak sering dibahas, mungkin jadi kayak penjembatan supaya mereka bisa lebih open tentang mental health illness mereka, atau mungkin bisa bercerita ke orang tua mereka tentang mental health yang mereka alami, supaya mereka kayak bisa mencari bantuan gitu, Pak. Oke, baik. Saya pikir Anda sudah menjelaskan, tapi dari paper Anda memang belum jauh ke sana ya. Dan saya yakin ini sudah selesai belum webcomicnya? Atau masih on progress? Prototype sih, Pak. Udah ada 1 episode gitu. Oke, baik. Mungkin di sisi naskahnya ya, tulisannya mungkin akan lebih baik ya. Karena misalnya ini masalahnya sama, tapi karena bidang saya misalnya game, maka saya solusi medianya adalah game. Itu kan juga sama aja. Tapi yang penting bagaimana saya menghubungkan masalah kesehatan mental, stigma, dari stigma ke misalnya ke game yang misalnya karena bidang saya seperti itu. Mungkin lebih ke sana. Baik, saya pikir waktunya sudah habis, dan terima kasih atas dialognya, atas diskusinya, dan saya mengapresiasi kepada seluruh presenter karena sudah bisa duduk bersama di sini. Itu sudah sebuah kebanggaan bagi saya bisa berada di hadapan teman-teman ya. Dan saya juga terima kasih kepada partisipasi peserta yang lainnya yang sudah bertanya, yang sudah memberi masukan, ya. Baik, karena waktu sudah habis, saya berikan kembali kepada Bapak Moderator, Kevin Nathaniel. Silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yusuf, dan terima kasih juga para presenter, pemakalah, sama hadirin ya yang ada di BOR sekarang gitu. Diskusinya sangat menarik gitu ya, nggak terlalu serius, bukan nggak terlalu serius sih, maksudnya bermutu banget gitu ya, tapi santai juga gitu, jadi kita semua bisa nikmati gitu. Dan aku sebagai anak animasi juga ya belajar banyak ya tentang DG gitu, atau desain grafis di sini kebanyakannya tadi, dan menarik semua gitu proyeknya. Jadi good luck dan sukses terus untuk proyeknya. Nah, mungkin ya untuk menutup gitu, sebelum kita balik ke main room, mungkin ada baiknya gitu ya, kita dokumentasi dulu bareng. Biar jadi memori gitu ya, jadi ingatan yang indah gitu. Nah, mungkin aku mau undang moderator, para presenter, dan hadirin yang di sini ya, semuanya, mungkin untuk on cam gitu. Mungkin boleh rapi-rapi dulu sebentar, biar fotonya ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu.
Mungkin untuk sesi dokumentasi singkat ini, aku mau persilakan Kak Sydney untuk memimpin. Silakan Kak Sydney, kalau udah siap boleh di-capture. Oke, sebentar. Siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, thank you Kak Sydney. Ya, kalau gitu udah saatnya sih waktunya untuk kembali ke main room semuanya ya, dengan menekan tombol leave breakout room ya, jangan leave meeting. Karena sebentar lagi board-nya akan ditutup. Mungkin supaya kita bisa lanjut juga ke sesi acara selanjutnya. Thank you semuanya udah diskusi hari ini, sangat menarik. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Thank you, thank you. Kak, Udah makasih boleh Kak. leave ya. Terima Oke, kasih, Kak. thank you, Terima thank kasih, you. Pak. Oke, guys, boleh leave breakout room-nya. Udah boleh leave. Nggak mau, Kev. Oke, oke. Bye, bye, bye.